Mungkin pendaki-pendaki gunung tuh bakal relate sih biasanya. Orang tuh mulai start kayak memang agak sosok indie, tapi emang gue akuin gue start mulai camping gitu atau kalam itu gara-gara gue patah hati sebenarnya. Pengalaman kedua gue yang nggak bisa gue lupakan adalah gue hampir aja nyawa gue hilang waktu itu di Slamet. Serius lu? Kenapa? Jagers, kembali lagi di Jagain TV. Nah, hari ini kita konteksnya agak beda nih ya. Kita sekarang bikin kayak podcast-podcastan. Gue udah sama teman gue nih. Gue sama teman gue yaitu Zepinski Akbari. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Yes. Nah, ini tuh si Zevin ini, gue tahu dia tuh suka banget naik gunung, ya kan? Dia tuh emang kesehariannya ya pecinta alam lah, ya betul ya. Iya. Nah, gini Vin, ini kan emang dari kemarin ini gue lihat di berita Gunung Semeru, ya, Benar. itu lagi erupsi ya. Ya berapa hari yang lalu lah kita ngeliat kan erupsi. Nah, ini tuh sebenarnya gini, Vin. Gue tuh pengen tahu dah, ini kan banyak korban ya, banyak korban di Gunung Semeru ini. Sebenarnya kalau lagi bencana erupsi kayak gini, itu tuh ada tanda-tandanya nggak, Vin? Biasanya sih, yang gue tahu ya, atau yang gue baca ya, biasanya kalau tanda-tanda erupsi itu biasanya dari gempa biasanya. Oh, gempa dulu gitu ya? Biasanya gempanya kayak berulang kali, itu biasanya udah bisa diindikasi bahwa si gunungnya itu mau ada terjadinya erupsi gitu. Kalau gue nggak salah baca ya, itu sih yang gue tahu. Jadi sebenarnya bisa diantisipasi lah ya kalau misalnya itu? Seharusnya bisa, karena kan kita kan punya BMKG kan, BMKG dari situ. Pasti mereka dari si daerah gunungnya juga bakal ngirim sinyal gitu kan bahwa oh ini bisa aja nih terindikasi bahwa si gunung ini mau erupsi gitu. Jadi mungkin bisa langsung dikasih informasi ke daerah-daerah sekitar yang di dekat kaki-kaki Gunung Semeru itu untuk lebih cepat dievakuasi sebenarnya. Nah, bisa dihitung nggak misalnya kayak jarak antara gempa sama tiba-tiba erupsi itu ada mungkin beberapa jam atau misalnya mungkin sehari sebelum? Kira-kira tuh biasanya gempanya tuh berapa lama sebelum itu terjadi gitu loh? Kalau itu sebenarnya nggak tentu sih. Oh, nggak tentu ya? Gue juga kurang tahu sih kalau masalah itu kayak udah keajaiban alam aja sih sebenarnya. Kalau yang gue tahu ya. Nah, kalau misalnya gini, misalnya warga situ tuh, nah atau misalnya lu lah gitu, lagi mendaki Gunung Semeru misalnya gitu, yang sebelum erupsi gitu, terus tiba-tiba terjadi gempa gitu segala macem. Nah, apa yang lo lakuin kalau misalnya kalau udah lagi di atas gunung nih? Iya. Sebenarnya kalau misalnya si gunung ini sendiri emang udah ngasih tanda-tanda kalau dia mau erupsi, itu kan dengan gempa tadi. Nah biasanya dari Taman Nasional Gunungnya itu udah bakal nutup ini pendaftaran buat orang naik ke gunung tersebut. Cuman ini kan seandainya gue lagi di atas gunung tiba-tiba erupsi kan. Nah sebisa mungkin lu paling pertama itu jangan panik sebenarnya. Karena kalau lu panik itu bisa ngebuat teman-teman sergu lu tuh bakal ikut panik. Dan secepat mungkin lu harus turun dari gunung. Nah turun dari gunung dan turunnya itu nggak boleh searah dengan si apa tuh namanya abunya ya. Abu dari vulkaniknya itu arah yang sama juga. Jadi lu harus arah berlawanan. Gitu. Nah di situ lu juga nggak boleh turunnya itu ke daerah lembah atau daerah-daerah sungai. Kenapa gitu? Yang lebih bawah karena kalau daerah lembah itu kan kita nggak bisa ngelihat ini nih, ngelihat visual kalau dari bawah. Kita nggak tahu nih jarak pandang kita kan juga dikit. Kalau kita di bawah, kalau lembahan misalnya di gunung nih kan ada gunggungan, ada lembahan. Gunggungan itu yang di atas. Yang misalnya kalau ada bukit dia yang di atasnya nih. Oke. Nah kalau lembahan itu di bawah. Iya, ya di bawah kaki lembahan gitu. Iya, lembahan. Lembah, oke. Nah kalau kita lewat lembahan, visual kita untuk ngeliat ke bawah itu lebih sempit biasanya. Sama kalau sungai, kita ngikutin arus sungai itu biasanya tempat jalurnya lahar. Lahar jatuh dari gunung. Iya. Makanya kita nggak boleh lewat situ ya, ntar malah kena gitu ya. Yes, benar. Nah, tapi kalau misalnya gini,
anggaplah lu udah di apa nih tadi? Di puncak, di gunung, iya, di punggungan. Di punggungannya. Bisa selamat gak kira-kira? Selamat enggaknya sih kita selalu berdoa. Oh iya, betul. Cuman biasanya kalau lu cepat mengantisipasi dan misalnya nih lu turun dari arah berlawanan si abu vulkaniknya, lu kan nggak tahu jalan nih, lu bisa aja kesasar. Sebisa mungkin lu ngasih peninggalan gitu biar kalau lu sana kesasar, tim SAR juga nyariin lu lebih gampang. Gitu. Jadi bisa aja lu ninggalin barang-barang atau ngasih tanda-tanda di pohon-pohon. Kayak misalnya pohonnya lu tebas-tebas kecil, gitu. Atau lu ngasih kayak kayak barang-barang pribadi bukan barang pribadi sih, kayak simbol-simbol gitulah. Kayak ngasih jejak bahwa lu tuh ke daerah sini. Jadi tim SAR juga lebih gampang buat nyari. Nah, kalau misalnya gue sih sebenarnya gini Vin ya, gue tuh kan kurang tahu masalah tentang gunung meletus atau misalnya erupsi segala macam bla bla gini. Kalau misalnya kita udah kena abunya gitu, apakah bisa selamat? Kalau misalnya kita udah kena nih, kita pengen turun tapi ternyata abu tuh udah di belakang kita gitu. Selamat enggaknya, gue nggak tahu. Karena abu vulkanik itu kan panas banget cuy. Panas banget ya? Iya. Dan sebenarnya ketika lu lagi turun gunung itu, ketika lagi ada abu vulkanik, lu juga disarankan untuk pakai masker yang dikasih sarung tangan tuh buat dibasahin. Oh iya. Buat ditutupin ke hidung lu biar nggak menghirup si abu vulkanik itu kan. Karena abu vulkanik itu tuh lumayan panas hawanya. Karena Sohogi juga matinya karena kena itu erupsi Gunung Semeru. Yang mana Sohogi? Sohogi itu aktivis Mapala UI lah. Oh iya. Gitu. Nah, gini Vin, grup-grup ini atau bisa sebutannya bukan grup lah ya? Mapala ini lah. Biasanya menggalang dana nggak sih buat itu? Biasanya kita suka menggalang dana. Kayak ini aja kita lagi ngebikin proposal kan buat ke kampus buat bikin galangan dana untuk Semeru. Cuman sejauh ini karena memang bukan gua lagi pengurusnya, karena kan itu udah angkatan bawah lah. Jadi gua nggak tahu nih progresnya udah sampai mana. Cuman yang udah gua tahu mereka udah lempar proposal ke kampus buat penggalangan dana ke Semeru. Dan seandainya kalau diizinin juga sama kampus buat Mbak Mahira ini, Mapala gua buat turun untuk jadi relawan di sana, ya kita bakal turun ke sana gitu. Ini nggak sih Vin, harus kita kirim atau kita datang ke sana untuk menggalang dana? Mungkin sobat Jaggers di rumah juga mungkin pengen gitu, pengen ngebantu lah. Apakah mereka harus datang langsung ke sana atau emang ada lembaga yang menampung itu gitu? Sebenarnya ada aja pasti yang menampung. Kalau buat orang-orang yang ingin membantu sebenarnya cukup dengan ngasih galangan dana juga is okay sebenarnya. Nggak mesti lu harus turun ke sana karena yang turun ke sana juga udah pasti ada porsinya gitu kan. Lu nggak talu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, datang. Iya. Nggak bisa sembarangan lah ya. Itu juga pasti ada pelatihannya gitu kan. Gitu. Tapi Vin, kan gue pernah dengar tuh yang waktu itu Mbah Marijan tuh gunung apa ya? Mbah Marijan tuh Merapi. Mbah Marijan tuh Merapi. Nah, kalau dia itu kan katanya ini gue nggak tahu ini ceritanya lah ya. Dia kan tetap menetap di situ ya kan, walaupun gunung meletus gitu. Sebenarnya emang ada mitos-mitos kayak gitu, Fit? Ya kalau yang gue baca di internet ya atau gue lihat story-nya lah di YouTube. Jadi si Mbah Marijan itu tuh dia diberi kepercayaan lah waktu itu sama Sultan dari Jogja. Gue lupa yang keberapa. Dia dikasih kepercayaan buat menjadi kuncen di Gunung Merapi. Nah, memang si Mbah Marijan ini orang yang paling menjaga amanah lah selama dia hidup, gitu. Jadi ketika Merapi itu erupsi, ya dia tetap menjaga amanah dari si Sultan di Yogyakarta ini, gue lupa. Sultan Hamengkubuwono berapa gitu, misalnya. Jadi dia tetap menjaga amanahnya dan dia ya udah meninggal dengan keadaan dia tetap di sana gitu ya. Menjaga amanah dari si Sultan itu. Gitu. Apa jangan-jangan mungkin yang di Semeru pun ada yang kayak gitu kali ya? Nah itu gue kurang tahu. Tapi bisa aja sih, kita kan nggak ada yang tahu kan. Benar. Tapi Vin, ini kan kalau yang kita bahas dari tadi kayak tentang bencananya segala macam. Sebenarnya tuh pada umumnya naik gunung tuh bahaya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya naik gunung itu
gini, lu berkegiatan di alam terbuka itu aja sebenarnya udah mengandung dan mengundang bahaya sebenarnya. Lu datang ke sana, lu mengundang bahaya. Tempatnya juga udah mengandung bahaya gitu. Lu datang ke sana tanpa ada ilmu pengetahuan, lu sebenarnya udah mengundang bahaya ke diri lu sendiri gitu kan. Karena bahaya itu juga sebenarnya ada dua. Ada bahaya bersifat subjektif sama objektif. Subjektif itu bahaya yang terjadi pada diri lo sendiri, seperti peralatan-peralatan yang dibawa, perbekalan-perbekalan yang nggak cukup, yang nggak terukur gitu. Nah, kok bahaya objektif itu ya kondisi alam tadi lah. Misalnya kita amit-amitnya terjadi erupsi atau tiba-tiba terjadi badai atau hujan apalah gitu, misalnya longsor. Nah, gimana sih caranya kita mengantisipasi itu? Ya dengan ilmu pengetahuan tadi. Kita harus belajar dulu sih apa aja sih kalau ketika gua naik gunung yang harus dipersiapkan. Sebenarnya naik gunung itu nggak hanya sebatas lu fisik aja. Yang paling penting itu adalah ilmu dulu. Lu bebanin dulu diri lu dengan ilmu. Lu udah cukup nih ilmunya, baru lu kuatin fisik dan mental lu. Karena kalau belajar dulu lah ya, bener-bener kayak misalnya pelatihan gitu segala macam. Lu ngerti basic dulu lah, cara buat tenda yang proper gimana, cara masak nasi di gunung gimana. Karena banyak banget orang itu udah sampai sana masak nasi aja masih belum mateng. Gak gitu nikmat makannya, karena perut kan nomor utama, bro. Bener. Nah, tapi lu kan udah lumayan lama nih, yang gue lihat ya, Tapi sebenarnya lu udah berapa lama sih, Vin? Masih sebentar gitu jatuhnya. Masih sebentar? Emang lu dari kapan awal-awal naik gunung? Gue mulai mencoba dulu, mencoba. Kayak gue nggak tahu apa sih. Camping itu apa sih, berkegiatan di alam terbuka itu. Waktu SMA kelas 2 sebenarnya. Pertama tuh masih camping lucu lah, ceria di Sumatera Utara dulu, di Medan. Mungkin pendaki-pendaki gunung tuh bakal relate sih biasanya. Orang tuh mulai start kayak memang agak sosok indie, tapi emang gua akuin gua start mulai camping gitu atau ke alam itu gara-gara gua patah hati sebenarnya. Yang bener loh? Iya. Serius? Kenapa itu? Ya kalau kata anak zaman sekarang healing lah. Oh gitu, healingnya di gunung gitu ya? Gak tahu sih, gue mendapatkan ketenangan aja sih waktu itu juga di sana. Tapi itu kan sulit gitu, maksudnya kayak lu dari nol banget dan lu harus belajar itu gitu, belajar gimana cara naik gunung yang benar kayak tadi lu bilang ya kan. Tapi kenapa lu masih mau gitu? Karena nggak semua orang bisa menikmati keindahannya. Karena ketika lu di sana, lu membutuhkan effort yang lebih gitu. Ketika lu memperjuangkan sesuatu dan lu mendapatkan hasilnya, lu bakal kayak gimana ya? Nggak bangga, maksudnya ya lu senang aja sama diri lu sendiri kayak ternyata gue bisa juga ya kayak gini. Dan kayak terbayar lah ya gitu pas di sana tuh kayak rasa capek lo segala macam. Ya walaupun rasa terbayar itu sebenarnya nggak selalu indah gitu. Karena makin kesini ketika gue naik gunung, yang gue incer itu sebenarnya udah bukan view pasti. Cuman yang gue incer paling pertama adalah malam ketika gue di dalam tenda, di dalam campgroundnya, ketika gue ngobrol bareng teman-teman gue, ketika kita saling cerita, kita bikin kopi, ngerokok bareng. Kehangatan itu yang gue cari. Karena di saat gunung itu dingin, yang menghangatkan itu ya obrolan kita. Pas, bener. Tapi gunung apa yang lo udah daki tuh? Gak banyak lah, masih sedikit. Gue lebih sering camping sebenarnya ke hutan. Oh gitu. Kalau gunung yang orang banyak tahu ya gunung-gunung konvensional lah kayak Merbabu. Yang paling tinggi apa? Semeru. Lo sempat Cuman gue Semeru nggak muncak bro, gara-gara sepatu gue jebol. Jadi di Semeru itu punya peraturan batas mereka memberikan tanggung jawab itu di pos Kalimati. Pos Kalimati itu adalah pos terakhir sebelum lu muncak. Ya bisa dibilang itu lu kayak itu pos camp terakhir lu yang kayak lu 6-12 jam lu tuh naik ke atas gitu. Nah itu batas terakhir tanggung jawab dari si Taman Gunung Nasionalnya Semeru. Kenapa? Karena ketika lu muncak itu tuh memang itu udah di luar tanggung jawab mereka. Karena itu memang bahaya banget bro, treknya kiri kanan tuh jurang. Terjal banget ya? Kiri kanan jurang, itu pasir, lu itu 2 langkah ke atas itu sama dengan 1 langkah. Jadi kayak lu naik 2 kali merosot, naik 2 kali merosot. Kalau kita di Mapala
itu sebenarnya banyak tahapan-tahapan yang kita lakukan ketika kita mau naik gunung. Kita ada bikin manajemen perjalanannya, terus peralatan apa aja yang kita bawa ke gunung ini, perbekalan apa aja yang kita bawa. Perbekalan tuh kayak istilah logistik, makanan apa aja, air minumnya berapa banyak. Nah, itu semua disesuaikan dengan kondisi medan di gunung yang akan kita daki. Gitu. Karena lu ngapain bawa air berliter-liter, tapi di gunung itu udah punya sumber mata air. Oh gitu ya. Oh Tuh. kita harus tahu juga lah ya. Nah, lu bawa gitu. barangnya itu terukur lah itu intinya. Nah di saat lo naik gunung itu, naik gunung pasti kan ada dong cerita-cerita menarik lo gitu. Apa sih cerita lo yang paling menarik di kalau lo pas lo lagi naik gunung gitu? Menariknya ini tuh horor kah? Terserah lu, misalnya yang paling menurut lo paling berkesan banget lah, kayak gila nih, ini cerita bakal gua kasih tahu ke orang-orang yang setelah lo turun. Semua gunung itu punya ceritanya masing-masing. Cuman yang paling berkesan di dalam diri gua itu ketika gua naik Gunung Merbabu. Gunung Merbabu itu adalah gunung pertama gua. Pertama kali gua mendaki. Itu gimana ya? Gua ngeliat view-nya tuh indah banget. Merbabu itu Merbabu itu daerah mana ya? Merbabu itu Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Kalau nggak salah di Wonosobo. Oh Jawa Tengah. Itu tuh indah banget ketika malam. Jadi kalau lu tahu Milky Way itu yang langit-langit itu banyak bintang-bintangnya. Nah tengah malam itu gue lagi, mohon maaf, dibuang air besar di toilet. Toiletnya tuh gak ada atap cuy. Wih gila, jadi lu buang air besar sambil gue jongkok, gue liat ke atas, itu bintang semua. Wah bagus banget. Gila. Itu toilet ngalahin hotel bintang 5, 6, 7, 8 lah. Itu iya, padahal cuma gitu dong, sepetak doang gitu ya. Sepetak doang, mungkin cuma bedeng doang, cuman pemandangannya cuy indah banget. Itu ngalahin apa hotel-hotel superior lah ya. Iya, kalah banget. Sama pas gua naik ke puncaknya, itu view-nya indah banget. Gua dapat melihat Merapi, kayak perkotaan gitu-gitu. Sama pengalaman kedua gue yang nggak bisa gue lupakan adalah gue hampir aja nyawa gue hilang waktu itu di Slamet. Serius lu? Kenapa? Nyawa gue hilang hampir aja waktu itu gara-gara di Slamet itu ya kita lagi naik gunung lah. Nah kita berlima, cuman kapasitas tendanya itu sebenarnya cukup untuk berlima ketika lu tidurnya lurus. Kalau satu orang yang meringkuk, lu itu udah nggak bisa tidur berlima, cuma bisa berempat. Iya, nah gitu ya? waktu di dalam satu regu tim gue berlima, satu orang nih cowok, dia muncak lah sama tim-tim yang lain. Nah dia muncak dalam keadaan dengan kondisi yang tidak fit lah waktu itu. Gue juga nggak maksain muncak kan, gue juga udah bilang, udah ngingetin, dan dianya masih bebal lah. Wajar ketika orang pertama kali naik gunung pasti egonya tinggi banget. Iya pasti pengen tuh. Bodoh amat temen gue, yang penting gue muncak banget lah sampai atas gitu kan. Dia turun, di situ badan dia drop, sakit. Baju dia basah. Gue kasih baju cadangan gue ke dia, gue kasih kaos kaki gue ke dia, jaket gue ke dia, semuanya. Pokoknya dalam keadaan itu tengah malam, gue cuman badan gue tuh cuman berlapis baju kaos, celana kargo, sama sepatu gunung, udah itu aja. Karena jaket gue kasih dia, karena dia lebih butuh kehangatan waktu itu kan. Karena dia hampir kena gejala hipotermia. Karena hipotermia itu misalnya tidak cepat diatasin, lu bisa meninggal amit-amitnya, gitu. Terus kita kasih dia makan, sampai akhirnya dia udah tidur nih. Gua lagi di luar lah ngobrol-ngobrol sama teman gua. Pas gua udah mau balik ke tenda, gua lihat, wah, doi tidurnya ngeringkuk nih. Iya. Ada cewek juga 3 kan. Iya. Gua wah nggak muat nih cuy. Ya udah, gua bangunin dia, gua minjem jaket. Di situ gue cuma posisinya bawa sleeping bag abal-abal lah, yang kayak harga 90.000 yang nggak bisa nandingin, tipis banget. Pokoknya. Ya udah, akhirnya gue ngalah di situ karena gue mikir di dalam satu regu itu berlima, gue lah yang sudah lumayan berpengalaman lah waktu itu naik gunung. Berempat ini belum pernah, first time. Gue ngalah, gue tidur di luar tenda. Waktu itu masih ada kayak pos warung gitu. Gue tidur di luar tenda. Di situ keadaannya dingin banget, gue nggak tahu kenapa, dingin banget. Gue cuman pakai jaket, pakai kaos kaki tebel, pakai kupluk, gue tutup pakai buff, sarung tangan, gue kayak gini tidurnya ke dalam sleeping bag kan.
Terus tiba-tiba gue kayak gini, menggigil gue. Gue menggigil parah, menggigil banget gue. Sampai akhirnya gue nggak tahu, dalam hati gue berdoa aja, ya Allah, kalau seandainya memang saat ini nyawa gue diambil lah, nggak apa-apa, seenggaknya temen gue selamat. Aduh. Gitu. Ngeri juga. Gue bilang kayak gitu. Terus nggak lama, nggak tahu kenapa, tiba-tiba gue menggigil parah. Gue nggak sadar diri aja. Gue tiba-tiba tidur aja. Bangun pagi, tiba-tiba udah subuh, tiba-tiba gue masih kebangun. Itu gue langsung keluar sleeping bag, gue langsung lari-lari itu biar supaya ngangetin badan. Itu gue nggak nyangka sih, maksudnya kayak nggak tahu pas malam itu gue kayak dikasih sama Allah nih, kayak nih gue kasih dikit deh kekuatan buat lu ngelindungin regu-regu lu. Mungkin menurut yang dengar mungkin agak lebay, cuman nggak tahu, gue ngerasa waktu itu kayak mujizat aja sih. Waktu itu dikasih, itu sih yang nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Teman-teman gue yang waktu mendaki bareng ke Slamet tuh masih inget banget cerita itu. Aduh, gitu. Itu sebenarnya gue kalau jadi lu, jujur gue nggak mau naik gunung lagi kayaknya. Tapi lu kenapa masih pengen banget, Vin? Kayak itu kan sebenarnya kayak apa ya, udah mengancam nyawa gitu. Tapi dengan mungkin lu emang bener-bener seneng dan apa ya, malah ketagihan gitu ya. Iya, gue tuh mikir nggak tahu ya, naik gunung itu nggak tahu sih bro. Orang tuh kalau naik gunung atau sesimpel lu berkegiatan di alam terbuka tuh cuma dua, antara kok nggak ketagihan ya kapok. Udah, kapoknya kenapa? Lu first time ketika naik gunung, lu tidak sama orang yang tepat. Yang bisa aja orang ini yang egois, jadi lu malah jadi kayak anjir lah gua, jadi nggak mau lagi lah, kapok gua. Nah, lu bisa aja ketagihan kalau lu naik gunung sama orang yang tepat, kayak yang satu frekuensi. Ya intinya kita naik gunung itu bukan hanya sebatas gunungnya apa, tapi orangnya sama siapa. Tuh. Wah, cakep. Gokil tuh, tulis tuh. Zevinsky 2021. Lu untuk lo sendiri gitu, lu tuh sebenarnya asuransi diri lu nggak sih gitu? Kayak untuk kayak gini-gini, untuk keselamatan lu gitu, lu ada asuransi nggak sih, Vin? Kalau asuransi pribadi sih nggak ada. Nggak ada. Cuman biasanya kalau di gunung itu kan ada Maksi. Itu tuh biasanya mereka ada ngasih asuransi biasanya. Cuman asuransinya ya pas asuransi di situ aja. Itu aja gitu ya. Asuransi seumur hidup. Nah, tapi lu tau nggak ada asuransi perjalanan? Oh emang iya? Iya, nah jadi di aplikasi tempat gua kerja nih, dijagain itu tuh ada namanya aplikasi perjalanan. Jadi kalau misalnya lu lagi ada kecelakaan di jalan atau gimana, dan juga ada asuransi jiwa kan. Nah, itu lu bisa klaim di situ. Oh iya? Iya. Nah, kalau misalnya apalagi untuk naik gunung ya. Yes. Kalau naik gunung itu dia tuh bisa diklaim gitu, tetap bisa diklaim kalau misalnya lu gunungnya itu di bawah 3.000 lah gitu. Itu bisa diklaim gitu kan. Nah, jadi untuk Sobat Jaggers langsung aja lihat, kalau mau lihat info lebih lengkap lagi di bawah sini nih. Mantap. Nah, Vin, ini untuk terakhir lah ya. Oke. Lu ada tips nggak sih untuk Sobat Jaggers di rumah nih yang kira-kira baru mau mendaki gunung? Kalau yang buat pertama kali mau naik gunung atau berkegiatan di alam terbuka, yang paling pertama adalah pelajarin dulu lah fundamentalnya, kayak ilmu pengetahuannya seperti apa, basic-basicnya. Ketika kalian sudah mempelajari itu, ya latihan fisik paling penting. Terus latih mental kalian, karena percuma fisik kalian oke juga, tapi kalau mental kaliannya kurang juga, fisik kalian bakal drop juga gitu. Nah, terus ketika kalian sudah tahu apa sih nikmatnya ketika berkegiatan di alam terbuka atau naik gunung, bertanggung jawablah, buang sampah pada tempatnya. Karena ada satu quotes kayak jangan pernah meninggalkan sesuatu kecuali jejak, gitu kan. Jangan pernah mengambil sesuatu kecuali foto. Ya sama, intinya berkegiatan di alam terbuka itu resikonya adalah dia itu mengandung dan mengundang bahaya. Jadi kalian prepare for the worst, karena jangan pernah merasa aman, udah itu aja. Gitu ya. Berarti intinya mental sama tadi ilmu perbanyak dulu lah gitu ya. Ilmu. Oke deh Jaggers, kita udah ngobrol-ngobrol sama Zevinsky sebagai pecinta alam. Jadi
gue jujur dapat banget ilmu-ilmu tentang mendaki gunung dan juga kita tadi bahas tentang Semeru ya, Iya, Semeru. kan? Dan sekali lagi kita tim jagain dan Zevinski juga mungkin berdoa untuk semua korban dari erupsi Gunung Semeru ya, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Dan mungkin sampai sini aja episode kali ini dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Subscribe ya, biar gua bisa naik gunung juga sama Zevin. Amin. Oke deh, Jaggers, kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.